salam dan bahagia. Transformasi pendidikan yang berpihak pada murid adalah kunci utama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Perkenalkan, saya Eti Wahyuni SPD, Kepala UPT SMP Negeri 2 Pasuruan. Untuk menjalankan amanah saya sebagai pemimpin pembelajaran, saya melaksanakan praktik baik Poli Berdedikasi Sipanda, praktik optimalisasi lingkungan pembelajaran berdiferensiasi dan bermuatan KSE terintegrasi sistem informasi Sipanda. Mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila, berprestasi, berwawasan global, sehat, dan berbudaya lingkungan adalah visi dari SMP Negeri 2 Pasuruan. Sekolah kami yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta 84 Kota Pasuruan, Jawa Timur, memiliki 694 peserta didik dan 37 tenaga pendidik serta 10 tenaga kependidikan. Seluruh peserta didik berhak mendapatkan pendidikan yang berpusat kepada mereka. Dari hasil rapat pendidikan, dianalisa bahwa kualitas pembelajaran masih menjadi PR besar untuk sekolah. Ini berdasarkan dari hasil rapat pendidikan yang menunjukkan indikator kuning dan paling perlu ditingkatkan. Selain itu, kami juga mengadakan wawancara dan observasi ke kelas kepada anak-anak, di mana hal ini sejalan dengan respon dari peserta didik mengenai kualitas pembelajaran di sekolah. Selain itu, kami mengadakan pemetaan kondisi awal. Ternyata 85% guru masih membutuhkan pendampingan untuk pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Ini menunjukkan mengapa pembelajaran selama ini masih belum berpihak kepada anak-anak. Selain itu, kami juga melakukan pemetaan kepada anak-anak, di mana 99% dari anak-anak ini membutuhkan video dan audio untuk pembelajaran yang menyenangkan. Berikutnya, kami mengadakan analisa apa sajakah yang dibutuhkan oleh guru untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Langkah pertama yang saya lakukan adalah saya mengumpulkan staf dan juga Waka serta Ketua Kombel untuk berdiskusi mengenai program peningkatan kualitas ini dan juga agar masing-masing dari bagian dapat menjalankan peran masing-masing. Kami membuat perencanaan untuk optimalisasi dari masing-masing komponen yang ada di sekolah untuk mendukung peningkatan kualitas. Peran guru dilaksanakan dalam bentuk pembinaan oleh kepala sekolah, kemudian in-house training dengan mengundang narasumber, dan juga kegiatan dalam kombel dengan memberdayakan diskusi dari masing-masing bapak ibu guru yang memiliki ide bagaimana nanti agar pembelajaran berdiferensiasi dan KSE bisa berjalan dengan baik. Selain itu, penyamaan persepsi mengenai pentingnya melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan bermuatan KSE ini sangat perlu untuk dicapai, karena tanpa curah pendapat, tanpa keinginan dari mereka, hanya sekedar perintah saja, maka pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini hanya menjadi beban untuk mereka. Tapi ketika sudah dicurahkan dan disepakati bersama, maka tentunya ini menjadi keinginan dari semua bapak ibu guru agar kualitas pembelajaran ini meningkat. Yang pertama, untuk kepentingan anak-anak agar mereka merasa bahagia belajar di sekolah, dan juga agar hasil dari rapat pendidikan itu pun bagus, karena menurut kami rapat pendidikan itu adalah cerminan dari kondisi nyata yang ada di satuan pendidikan untuk kami selalu berbenah. Selanjutnya, observasi pembelajaran untuk melihat seberapa bapak ibu guru ini dapat melaksanakan pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk coaching untuk supervisi akademik dan juga supervisi rekan sejawat. Jadi kami berkomitmen untuk satu guru untuk masuk ke kelas lainnya agar bisa saling mengamati dan juga bisa saling belajar satu sama lain dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh rekan sejawatnya. Dan menyenangkan sekali ketika di dalam kelas ini sudah mulai terlihat pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya. Ketika saya menjadi kepala sekolah pertama kali di sekolah ini, sekarang sudah mulai kelas itu riuh, banyak diskusi, kemudian aktivitasnya bermacam-macam, ada kesepakatan kelas yang dibuat, kemudian ada yel-yel, luar biasa menyenangkan. Kemudian dari hasil pembelajarannya pun juga sudah mulai beragam. Guru sudah memberikan pilihan kepada peserta didik bagaimana mereka dapat menyusun hasil belajar mereka dalam bentuk bisa produk dan lainnya. Saya juga mengoptimalkan peran coaching untuk supervisi akademik ini mulai dari pre, kemudian observasi hingga pasca observasi, agar proses dari supervisi ini dapat memberdayakan guru. Selain supervisi yang saya lakukan, juga
ada program observasi sesama rekan sejawat begitu untuk bagaimana mereka dapat masuk ke kelas rekannya kemudian mengobservasi. Saya juga membekali Bapak Ibu guru ini melalui pembinaan saya bagaimana cara melaksanakan untuk supervisi akademik ini biar tidak nanti kesannya seperti menilai tetapi lebih pada pemberdayaan rekan sejawat mereka agar bisa maksimal kembali atau lebih maksimal lagi dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan KSE. Optimalisasi peran guru juga dilakukan melalui Kombel Gusebar di sekolah kami yang melaksanakan kegiatan bersama secara luring maupun daring. Dalam kegiatan ini kami belajar bersama dan juga berbagi praktik baik. Saya juga berbagi praktik baik Poli Berdedikasi Sipanda ini dalam webinar kami yang ketiga. Kegiatan berbagi praktik baik ini sudah terjadwal untuk semua guru sepanjang tahun. Aksi selanjutnya adalah optimalisasi aset fisik. Kami peduli dengan kebutuhan Bapak Ibu akan LCD proyektor dan speaker. Oleh karena itu dari awalnya hanya 2 dari 21 LCD yang berfungsi ini, kami bersama Sarpras akhirnya bisa memperbaiki semuanya dan bisa digunakan sehingga Bapak Ibu guru ini bisa menggunakan konten yang membawa konten yang beragam ke dalam kelas. Selanjutnya juga kami menambahkan ada tempat untuk mereka bisa belajar mengenai hidroponik di sekolah. Jadi jangan sampai terjadi Bapak Ibu guru sudah semangat mereka menyusun modul ajar berdiferensiasi dan KSE ternyata sarana prasarana tidak mendukung. Berikutnya adalah umpan balik dan refleksi. Untuk pemantauan dan keberlanjutan saya memanfaatkan microsite karena menurut saya ini sangat praktis sekali, di mana di sini saya tautkan link-link yang bisa saya pantau setiap saat yang berisi persiapan pelaksanaan, kemudian laporan observasi rekan sejawat. Dan juga di sini terdapat link dari Google Form yang diberikan kepada anak-anak secara berkala dari kelas 7, 8, dan 9 serta dari guru. Di sini saya berharap saya bisa mengetahui bagaimana perkembangannya dan juga apa yang harus kita perbaiki untuk kedepannya. Untuk membudayakan refleksi pada jurnal digital teman-teman guru pada bagian akhirnya kami berikan pertanyaan mengenai refleksi bisa 4F, bisa 4C, deal ataupun bentuk-bentuk yang lainnya yang tentu saja bisa saya pantau hasilnya. Ini sangat mendukung apa yang selama ini telah dirintis oleh Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sahrul Laili, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Pasuruan. Sejak pelaksanaan poli dedikasi ini, saya dan juga Bapak Ibu guru semuanya bersemangat mengajar baik secara berdiferensiasi serta kompetensi sosial emosional atau disebut KSE. Hai, perkenalkan saya Sela dari kelas 8A. Menurut saya, akhir-akhir ini pembelajaran menjadi sangat menyenangkan karena fasilitas-fasilitas sekolah yang sangat memadai dan mendukung para murid-muridnya dalam bidang minat dan bakatnya masing-masing. Halo, saya Farabi dari kelas 8A. Akhir-akhir ini saya senang karena LCD di kelas mulai berfungsi, sehingga guru-guru banyak membawakan video atau games yang bisa dimainkan di gadget kita. Selain itu, guru-guru juga membuat kesepakatan kelas agar kelas-kelas sekarang menjadi lebih tertib. Menyenangkan sekali. Terima kasih Bu Eti. Dari hasil umpan balik guru, peserta didik, orang tua ataupun komite dapat disimpulkan bahwa praktik baik ini berdampak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini adalah hasil dari refleksi dan umpan balik yang kami sebarkan melalui Google Form. Dan juga sekarang guru-guru merasa bahwa mereka dapat menata kelas dengan lebih baik dengan KSE dan kesepakatan kelas. Demikian praktik baik Poli Berdedikasi Sipanda yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Pasuruan. Semoga kita bisa saling menginspirasi untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta didik. Guru hebat, Indonesia maju. Semangat untuk transformasi pendidikan Indonesia.